Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Sebentar, Anda nggak percaya, ya sudah. Selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada. Nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Kenapa Kiai Madudin, Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Fulan, banyak kiai, tokoh-tokoh banyak, mulai dari anggota DPR, politisi, semua pada bunyi. Kenapa? Memang melihat bahayanya gerakan-gerakan Bahlawi. Jadi bukan sesederhana itu, tidak. Kiai Muharrar Qudlori kembali mengfitnah Habib Bahlawi. Mari kita lihat dulu videonya. Ini demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama yang selama ini dari tahun 1800 Nahdlatul Ulama diperas sama Habaib, diperas sama Bahlawi. Cuma rata-rata orang nggak paham. Justru rumput-rumput yang ada di Waduh. Nahdlatul Ulama yang ada di dalam yang paham. Ngawur iki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Orang yang seperti ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa terhadap umatnya, orang yang berpotensi diikuti banyak orang, tapi dia itu ternyata menebar fitnah. Bayangkan, ini katanya kiai, bahkan diulamakan, kalau tidak salah namanya Muharrar. Muharrar Qudlori ya. Dengan pakaian putih, kopiah putih, sarung putih, pakai sorban lagi, tapi tidak mempunyai rasa malu, berbohong, menebar fitnah di atas mimbar. Betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, ini sudah jelas-jelas berbohong dengan semangat mengatakan bahwa katanya habaib Bahlawi memeras Nahdlatul Ulama mulai tahun 1800. Berarti sampai sekarang itu sudah lebih 2 abad ya. Ya Allah, padahal kita sama tahu Nahdlatul Ulama NU itu berdiri sekitar tahun 1900 sekian, bukan mulai tahun 1800. Tapi ini saking semangatnya untuk berbohong, semangatnya untuk mendebar fitnah, sampai mengatakan mulai tahun 1800. Iya. Ya Allah, kok tidak malu ya? Dikiaikan, bahkan diulamakan, bahkan katanya punya pondok pesantren. Ya tapi beginilah kiai-kiainya Mukimat. Beberapa waktu lalu Pak Imad juga berbohong. Bahkan Pak Imad itu membawa nama besar Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Kata Pak Imad, Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan demikian, tapi setelah dicek di kitabnya tidak ada. La ilaha illallah. Allah. Ya Allah. Hanya demi untuk memperkuat atau mendukung kemauan hawa nafsunya, hingga tidak mempunyai rasa malu, terang-terangan berbohong dan menebar fitnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, seperti inilah kawan-kawan semua. Kiainya Mukimat, orang-orang yang bergabung dengan Mukimat akan menjadi dajjal, kawan-kawan semua, ya, penebar kebohongan. Jadi buat kalian sebagai Mukimat, ya kalian menebar kebohongan. Gak ada manfaatnya sama sekali. Lebih banyak mudaratnya daripada kemanfaatannya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, teman-teman semua. Kita lihat video selanjutnya di sini. Bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan ahlul bait Nabi? Matur suwun. Ada satu imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis di salah satu kitab kewajiban mentasbihkan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Sebentar, Anda nggak percaya, ya sudah. Selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada. Nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Kenapa
Kiai Madudin, Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Fulan, banyak kiai, tokoh-tokoh banyak, mulai dari anggota DPR, politisi, semua pada bunyi. Kenapa? Memang melihat bahayanya gerakan-gerakan Ba'alawi. Jadi bukan sesederhana itu, tidak. Bukan yang mau percaya silakan, nggak beres kan? Enggak begitu. Lihat bagaimana mereka merencanakan menguasai Indonesia. Pertama tadi, pendangkalan akidah, dilemahkan dulu akidah umat, bikin percaya 100% bahwa kami turunan Nabi, dalam darah kami mengalir darah Nabi, diyakinkan dulu itu umat. Setelah diyakin, didawir, diperes secara ekonomi. Itu kan faktanya. Nah, ada bikin kuburan-kuburan palsu, ribuan kuburan palsu. Ini sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel, Yahudi mau menguasai Palestina, sebelumnya dibuat dulu tuh kuburan-kuburan palsu. Untuk apa? Ini dulu, tanah ini dulu milik leluhur kami. Lihat kuburan-kuburan orang-orang Yahudi, Israel. Ini tanah leluhur kami. Ternyata tujuan kuburan palsu itu persis. Ribuan kuburan palsu di Indonesia. Yang alhamdulillah sekarang sudah banyak dibongkar, walaupun belum semua.